Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Ini adalah BMW E36. Ya, ini adalah milik Mobi 1, anak kami yang pertama. Ini adalah pemberian dari kami untuk ulang tahun dia yang ke-17. Ya, sekarang dia sudah 19 tahun, jadi sudah 2 tahun di sini mobilnya. Ya, jarang sekali dipakai karena dia sedang belajar ke luar negeri. Stay aja di sini di markas Motomobi, nggak ngapa-ngapain. Cuma mobil ini sebenarnya sehat. Cuma ada beberapa yang nggak enak, misalnya kap mesinnya ini bocel-bocel. Dan yang paling parah adalah bagian-bagian sini dan sini. Kelihatannya mulus-mulus aja, tapi dalamnya itu sudah rusak karena karatan. Kalau hujan, apalagi kalau deras, itu bocor, itu bisa keluar air di spion tengah ini, netes-netes air karena bocor dari sini, ada karat. Dan di belakang juga, di belakang malah kelihatan nih, visible nih. Masuk nih kita. Sedikit-sedikit nongol. Ini harus dikerjain segera. Kalau enggak dia pulang sini malas makainya lagi. Kan kesel udah dibeli mobil malas make. Nah, kita memilih untuk restorasi bersama dengan Belkot. Nah, kita ada orang Belkotnya di sini. Om Gimi. Halo Om Mobi. Halo. Sehat Om. Alhamdulillah. Nah, Belkot itu sekarang katanya punya produk yang bisa ngecat warna original. Jadi Om Gimi, ya, sebagian dari mobil ini catnya itu adalah masih original, tapi sebagian. Sebagian. Okay. Nah, pengennya yang original itu nggak diapa-apain, tapi yang kap mesin ini karena original tapi udah bocel-bocel ya harus dikerjain lah. Nah, tapi ada panel-panel yang masih original, mungkin Om Gimi yang lebih ngerti ngelihatnya, kami takut salah juga ngomongnya yang mana. Maunya tetap silver dan warnanya warna originalnya dia. Tidak yang body panel yang masih bagus, cat original, jangan dia apa-apain. Oke, berarti ya kita ngesol dong ya Om ya? Bukan ngesol sih. Ya nggak tahu nih kap mesin, kayaknya satu kap mesin deh kalau di. Oh gitu. Ini ngecat itu, bocelnya agak-agak parah. Oke, agak banyak kita ngecatnya full, tapi kembali ke warna originalnya. Kembali ke warna originalnya. Untuk kap mesin. Oke. Yang ini kayak body panel ini asli nggak ya? Enggak kayaknya. Enggak. Pintu ini nanti kita kebetulan ada teknologi namanya Spektro Om. Nanti kita bisa ngecek warnanya masih ori apa enggak. Oh gitu? Iya, gitu. Gimana caranya? Ya, nanti kita bisa langsung coba aja. Ini? Ya, ini alatnya Spektro. Nah, ini sebenarnya ini color chips. Color chips ini agak terbatas. Warnanya terbatas di sini. Nah, kalau di color spektrometer ini, dia tuh memiliki 120.000 warna OEM database. Oh, dia nyimpen ada datanya. Ada datanya gitu. Jadi kita coba aja. Mudah-mudahan nemu warnanya. Oke. Kita coba ini. Tapi kalau mobil yang baruan karena mobil lama ya. Iya. Kalau mobil yang baruan semuanya datanya ada. Ada. Nah, ini nanti keunggulannya dia tuh dia bisa nyari ke delta yang paling terdekat Om. Jadi seumpamanya mobil udah pernah kejemur segala macam kan dia pasti ada perubahan warna sedikit. Dia pasti ngikutin warna ke situ. Gitu. Kita coba ya Om. Nah, biasanya bagian-bagian sini itu kan posisi yang sangat gampang kena matahari. Ya. Nah, kita coba cari posisi-posisi yang sekiranya nggak terlalu kena matahari. Kena matahari, mungkin di bagian bawah sini. Oke, boleh. Atau mungkin di bagian dalam pintu gitu. Dalam pintu? Di sini juga bisa. Oh, cuman, gitu. Permasalahannya dalam pintu ini sekarang kan posisinya kita masih kotor ya Om ya. Ini mesti dipoles dulu sebelum kita coba tes spektro. Jadi ya kita coba bagian situ dulu aja. Oke. Nah, dia punya data banyak nih. Tuh. Terus, jadi ini setiap merek ada nih. Ini Audi udah warna-warna Audi semua mereka punya datanya. Jadi tidak miss dari aslinya mobil ini keluar dari pabrik. Terus BMW, tapi sayangnya BMW E36 itu sudah tua. Tuh, ini BMW, semua warna BMW ada yang ada sekarang, yang dijual sekarang. Tuh kan ini ada tahun-tahunnya di belakang. 2018. Ini kan tahun 97 apa 96 ya? Saya lupa. Ini ditempel alatnya. Jadi kita tempel di 3 posisi. Sampai 3 kali ya Om. 3 titik. Nah, kalau udah dia ngerekam, nanti hasilnya kita lihat di handphone. Ini udah dapat, kita masuk ke ruangan karena terlalu panas di luar. Ya, udah dapat ya? Udah Om, jadi kalau ngelihat dari penilaian Spektro, karena ini mobil udah
kejemur ya udah berapa tahun ya Om. Udah lama. Nah, ya udah lama banget. Nah akhirnya dia nemu lebih ngikutin ke warna Chrysler. Oh. Warna metaliknya. Jadi dia ngikutin ke warna Chrysler itu kalau lihat delta itu 0,61. Jadi deket banget lah. Oke. Gitu. Kalau deltanya 0, udah pasti deket banget. Deket banget. Nah, jadi kalau memang seumpama ini mobil mau dicat balik ke warna aslinya, nanti kita tinggal cari warna sesuai dengan kode warnanya. Oke. Kayak gitu. Kalau ini kan warna yang sekarang. Iya, iya. Kayak gitu sih Om. Oke, nanti kita udah kerjasama sama bengkel rekanan kita, itu namanya Lead Bodyworks. Lead Bodyworks. Iya. Jadi nanti mobil dikirim ke sana ya? Ya, ke Lead Nah, Bodyworks. kita coba cat belcode ini, ya, yang kembali ke OEM warnanya. Setelah sekian lama akhirnya jadi, ini adalah bengkelnya Om Dolit. Halo. Halo Om. Nah, gimana? Nggak rewel kan? Enggak Om, aman. Hah? Aman? Aman. Aman. Katanya starternya rusak. Starter aja Om. Hah? Starter mah nggak masalah. Nggak masalah, karena bisa didorong. Bisa kalau didorong, rusak, benar. ya. Benar. Motor starternya mati gitu? Motor starternya mati. Jadi ditemukan karat di mana aja? Di bagian dekat kaca Om, depan belakang, Hah? sama di dekat handle. Oh ya? Dekat handle depan sebelah kiri. Oh, ini? Sini? Ya Om. Sininya karatan? Atasnya? Ya, atasnya. Kok sini bisa ya? Ada karatan Om. Mungkin dulu ini ngesetnya kurang naik Om, kan bisa di setel dia Om. Enggak, makanya kok bisa? Ini kan nggak bisa nampung air gitu loh. Nah, saya Atap juga masuk bingung. akal. Saya Ini juga kok bisa bingung. karatan tuh loh? Dilas ini? Belum terlalu dalam Om surface-nya, jadi kita bersihin aja di amplas, di primer ulang, naikin cat. Oh, jadi kayak ini? Kayak tambal gigi ya? Ya Om, Ya, belum ditambah. sampai bolong Om. Baru sampai Baru bolong ya? surface, Iya. Baru surface-nya? Iya. Terus ini dicat jadinya? Di cat Om. Dicat terus sama ini sampai atas ya? Iya. Nah. Atap karatnya mana aja? Atap tuh di bagian yang nempel sama karet-karet aja Om. Semuanya ke karatan? Karet, depan belakang. Gila. Yang aman cuman samping aja. Iya, samping karena sebenarnya ada jalur. Ya, ini jalurnya ke sini. Ya. Heeh. Di las juga tuh? Itu ada beberapa yang di atas masih surface, kita bersihin aja Om. Bisa dibersihin Bisa aja? dibersihin itu. Dibersihin terus... Naikin primer lagi anti karat, didempul, dicat. Oh, tapi kan masalahnya bocor nih. Bocor. Udah dicoba? Kalau untuk sekarang disiram air sih nggak masuk air. Oke. Cuman kalau pas posisi panas di luar, tiba-tiba kehujanan, dia masih ngembun. Berarti Saya belum- ada air nggak tahu di mana gitu ya? Nah, iya masih ada celah udara yang nggak Atau tahu di mungkin mana. mungkin karena pernah bocor banget gitu ya? Mungkin ada bekas air kali di jok atau di mana kali ya yang bikin itu Jadi ngembun? masih ngembun. Heeh. Bisa Om. Iya, ya. Ini. Jadi satu atap nih cat ulang ya? Ya, dicat ulang Om, benar. Ulang ini terus sama ini nih sebenarnya kapesin. Kapesin sebenarnya sayang kalau dicat. Itu dia Om, benar. Heeh. Cuma Masih ada ongsinya. ininya bocel, ininya banyak banget nih stone chipnya. Iya, stone chipnya Om. Bisa nggak sih totol gitu? Kalau ditotol-totol aja sih bisa Om. Hmm? Ditotol nanti dibantu dipoles ya. Iya. Ya Biar totolin nggak- deh, totolin. Biar nggak kelihatan apa namanya? Boncel-boncel ya. Iya. Nah, Boleh Om. makanya, nah sekarang pertanyaan gini, ini kan pakai cat belcode Mhm. yang dia sudah dapat data semua mobil di seluruh dunia ini agar catnya sesuai. Nah, Ya. pertanyaannya, apakah catnya ini sesuai sama yang seharusnya ada di BMW 36 tahun ini? Kita ngikutin formulasinya dia, cuman kita adjust sedikit mengikuti unit mobilnya Om. Oh, Jadi karena kalau mobilnya nggak, karena mobilnya bukan mobil baru ya? Ya, jadi kan dia bukan fresh paint Om jatuhnya. Ya, kalau fresh paint mungkin bisa sama. Bisa sama. Jadi kita adjust lagi dari formulasi itu. Oke. Tapi nggak belang ya? Aman sih Om. Cuma ini aja nih, mesti Poles ya, Om? dipoles yang kuat banget. Biar kulit jeruknya sama. Siap. Sama yang atap juga. Nah itu totol-totol deh. Ya motor starter baru. Malah belanja lu. Oh sama ini. Bagasi, dari Om. jauh kelihatan ya bagasinya nggak rata. Siap. Bisa di setel ya? Bisa Om. Turunin dikit. Ini karena anaknya yang punya mobil ini hari Senin pulang. Oh, Berapa siap. hari lagi tuh? 4. Ya 4 hari lagi. 4 hari lagi pulang. Mudah-mudahan bisa kelar deh tuh. Siap. Totol sama Aman, dipoles abis. Ya udah. Nah, lanjutannya mengerjakan mobil ini kita akan perbaiki satu hal yang sangat penting
pada suatu mobil di Indonesia, khususnya di Jakarta, yaitu AC-nya. Karena ini AC-nya rusak, nggak dingin. Eki yang nyobain. Hah? Panas sama sekali? Banget. Panas, angin doang ya sih? Ya blower aja. Hah? Blower Cuma aja. angin doang yang keluar Heater ya? mungkin Om. Jadi heater kalau di Jakarta. Oke, thank you. Sama-sama Om. Nah, jadi kelar kapan? Besok Besok. Tol tuh sempet? tempat. Sempet bener ya? Oke. Hari ini langsung dikerjain Om. Oke, sip. Ya, Siap. thank you. Makasih Om. Setelah dari bengkel cat udah dibenerin, udah beres. Pas mobil satu, anak kami lagi, yang punya mobil, lagi di Jakarta, dia ambil dari bengkel cat, kemudian dibawa ke bengkel AC. Kami suruh ke bengkel AC. Bengkel AC yang terpercaya adalah Rotary Auto. Nah, sekarang kita di sini nih, Rotary Auto. Ternyata ada pekerjaan yang lebih banyak lagi dikerjakan di sini, sehingga sampai akhirnya itu anak pulang, balik lagi ke Irlandia. Mobilnya belum kelar. Anaknya baru pulang kemarin sih. Terus tahu-tahu hari ini kelar. Jadi dia belum sempat nyobain. Yang setidaknya dia udah nyoba dari bengkel cat ke bengkel AC. Om Ferry. Halo, Ini adalah Om bos Robi. bengkel AC-nya. Ya. Om Ferry, gimana? Ini keluhannya tadinya AC-nya rusak. Tahu-tahu itu dia nyampe sini, mogok mobilnya, nggak mau di starter lagi. Ternyata motor starternya rusak, Kebakar Om. kebakar ya. Ini barangnya nih, ini dia nih, motor starternya. Ya jadi ini dia punya dinamo starternya kemarin waktu anaknya Mobi datang, Mobi satu ya, ternyata mogok. Iya. Nyangkut di bengkel sebelah di Rotary yang pertama. Iya, dia salah datang. Salah datang pas mau mindahin nggak mau hidup. Akhirnya kita paksa untuk kita bawa ke sini dan ternyata kita cek ya dia punya dinamonya ini pada kebakar dan kelihatannya ini dinamo ini udah pernah ganti di tempat sebelumnya nggak tahu di mana. Iya, kemarin diganti. Mungkin karena imitasi sehingga terjadi problem lagi dan akhirnya kebakar gitu loh. Iya. Nah, akhirnya yang kita lakukan kemarin kita rekondisi, kita pakai dia punya bodi yang lamanya tapi jeroannya itu kita ganti semua dengan yang rekondisi. Iya. Tapi original. Oke. Gitu. Oke. Jadi si ini motor starter itu kan begitu diputer kuncinya sampai mentok, itu ada satu yang nonjok ke flywheel, gear mana sih? Bukan gearnya nggak ada sini. Dok, nancep dulu ke mesin, baru tuh starternya muter ini. Nah, dalam kasus ini dia tuh nancep terus. Dia nggak nyopot lagi, sehingga mobilnya jalan, kondisi motor starternya nempel, walaupun tidak aktif motor starternya. Nah, bayangin, ini motor starter yang hanya didesain RPM mungkin nggak nyampe 500 RPM, dihajar sampai mungkin 3.000. Mungkin kalau dia itu anak lagi seneng-senengnya megang mobil lagi, dihajar sampai 6.000 mungkin ya. Ya, itu untung tidak terjadi kebakaran, bahaya sekali. Iya, betul. Tapi pas nggak ada arus sih untungnya. Ya, nah mengenai AC gimana Om? Nah, jadi udah selesai di sini, kita akan beresin satu-satu. Setelah mobil udah bisa di starter, akhirnya kita baru cek dia punya kompresornya itu apakah masih oke atau enggak. Ternyata kemarin pada saat pengecekan freonnya itu berkurang. Seperti biasa lah, freon itu pada dasarnya nggak pernah bisa berkurang atau habis kalau nggak ada kebocoran. Karena semuanya tertutup. Ya, karena bersirkulasi. Freon itu hanya bersirkulasi dari satu komponen ke komponen yang lain dan berputar-putar terus. Ya. Sehingga kalau nggak ada kebocoran ya nggak mungkin habis. Nah, akhirnya dari pemeriksaan itu kita cek bagian luar kayak kompresor, kondensor itu terlihat kering. Jadi kita indikasinya untuk pengecekan kebocoran itu sebetulnya gampangnya itu adalah kan freon sama oli dia jalan bersamaan. Kalau misalkan dia ada kebocoran di salah satu sistem, freon itu keluar dia menjadi gas udah nggak kelihatan lagi. Tapi oli yang ikut keluar bersama freon di salah satu komponen itu biasanya akan bertanda.
Misalkan di kondensor dia ada terjadi kebocoran, misalkan ada di Olinya keluar juga. Oli-olinya akan berbekas. Nah, kemarin kita periksa di bagian luar secara visual itu nggak ada basa oli. Oke. Nah, sehingga kita curigain bagian dalam, yaitu evaporator yang nggak kelihatan mata. Ya. Nah, akhirnya kita mesti bongkar evaporatornya. Nah, kalau untuk BMW, untuk pembongkaran itu dia mesti turun dashboard. Jadi kita bongkar dulu dashboardnya, lepasin evaporatornya. Wah, repot. Sebetulnya sih ini udah kerja kita sehari-hari. Kita udah Iya, biasa. bengkel AC ya kan? Jadi cara ceknya itu evaporator udah kita turunin, kasih tekanan angin, seperti cek bahan bocor, kita celupin di dalam bak air, kita lihat dia ada gelembung bocor apa enggak. Betul, dia ada bocor atau enggak, ada gelembung atau enggak. Nah, ketahuan lah gelembungnya dan kebocorannya. Dia ada di beberapa titik. Oh, dari evaporator. Betul. Akhirnya kita pasang evaporator baru, tapi kita nggak cukup puas, kita tetap cek dia punya kondensornya, kita lepasin juga. Ini pas lagi cek tekanan nih. Nah, ini kita cek tekanan nih. Nah, kita tetap cek kondensornya, kita turunin, kita lakukan kegiatan yang sama. Jadi kita kasih tekanan angin, kita cek dan kita bersihkan. Ternyata kondensornya tidak bocor, tapi memang kotor banget. Oke. Ya udah, akhirnya kita bersihin. Dan kesimpulannya kemarin yang kita kerjakan, yang kita beresin, satu, mau nggak mau kita pergantian evaporator. Ya. Kenapa? Kemarin saya udah jelasin sama Mobi, ini agak sedikit ribet, kita mesti bongkar dashboard. Ya. Dan tidak disarankan untuk diakal-akalin seperti kayak di las. Takutnya nanti kalau di las di titik A, besok dia ngerembet ke titik B, kita ribet mesti bongkar dashboard lagi. Benar sekalian. Terus akhirnya yang kedua yang kita ganti itu filter-filter sih Om. Itu biasalah. Jadi dia ada 2 filter, yang satu tuh filter cabin untuk filter udara, sama satu lagi filter dryer di bagian dekat kondensor. Itu untuk penyaringan oli dan freon di dalam sistem AC. Ya. Sama yang terakhir kemarin ekspansi. Setelah itu udah kita tinggal isi freon, vakum, flushing, isi freon ulang, dan akhirnya sekarang sudah selesai deh. Oke. Ini canggih ya? Nah, ini AC-nya itu udah sistemnya digital Om. Biasanya jarum-jarum gitu loh. Ya, ini sistemnya digital. Jadi kita sekarang bisa cek nanti untuk low pressure-nya ini dia 33 PSI. Nah, kalau untuk high pressure-nya 164. Nah, dia juga ya 164 nih. Iya. Ini sebetulnya kalau sistem AC ini dia tuh sistemnya itu adalah bermainnya tuh adalah standarnya itu dari low pressure-nya sekitar 15 PSI sampai 35 PSI sampai 40 PSI itu masih kita anggap normal. Jadi kita mainnya tuh toleransi. Untuk high pressure-nya di 165 PSI itu juga normal. Jadi range-nya itu antara 150 PSI sampai maksimal 240. Selama dia masuk masa toleransi itu, setelah itu kita imbangin di bagian dalam itu temperatur dia bisa bermain di bawah 8 derajat. Itu AC kita anggap normal gitu loh. Jadi pengisian freon tidak seperti pengisian bensin, yang dimana kalau pengisian bensin di sebuah mobil dia isi 45 liter atau 50 liter penuh ya udah mentoknya segitu. Kalau freon tuh nggak ada istilah mentoknya. Ini mau kita isi terus sampai ini 500 PSI juga masuk terus. Oh, Cuman itu nggak sehat jadinya gitu loh. Iya. Gitu. Nah, dan nggak ada pengaruhnya kan? Nggak bikin lebih dingin juga kan? Nggak lebih dingin, malah jadi masalah nanti kompresornya karena dia over pressure. Ya berat. Jadi berat banget gitu. Kerjanya jadi berat. Oke. Nah, sekarang udah dari tekanan ini normal, sekarang kita lihat ke bagian dalam, dinginnya. Nah, ini temperatur kita harus setting yang paling rendah blowernya. Setelah itu temperatur kita mesti setting di paling dingin. Untuk apa? Untuk kita mau ngecek dia punya optimal suhunya itu di angka berapa derajat. Oke. Nah, saat ini karena ini baru berjalan ya, baru kita hidupin tadi, dia harus bisa di bawah 8 derajat dengan pintu tertutup seharusnya. Gitu. Nah, ini dia turun terus nih 10,6. Ini idealnya seharusnya pintu dalam keadaan tertutup ya. Dan nanti dia ada otomatisnya ketika dia sudah suhunya mencapai derajat tertentu, misalkan antara 8 sampai 3 derajat, kompresor itu dia ada otomatisnya atau termostat lah kita sebut, itu akan otomatis mati. Jadi misalkan dia sampai dinginnya 6 derajat Celcius, lalu kompresor mati dan akhirnya nanti dia akan hidup kembali di angka 8 derajat. Nanti dia turun lagi ke 6 derajat. Terus ya seperti itu sih Om. Oke. Thank you. Oke, Very. thank you Om Omi. Kalau urusan AC langsung sini. Karena ini AC plus tuh. Dia bisa benerin motor starter sama kaki-kaki, lihat tuh ada bisa pengecekan kaki nih. Jari Aris kami juga sempat ngerjain itu. Ya, oke kita jalan dulu. Oke, AC-nya dingin, setir juga nggak oglak, terus oke loh. Nggak sih, ini sekarang naik Subaru. Nah, jadi mobil tetap ditinggal di sana dulu. Satu,
sekalian yang benerin yang ada oblak itu ya. Memang kayaknya itu problem udah lama deh. Cuma si mobil satunya nggak sadar-sadar aja nih. Nah, terus nomor 2, kenapa kami tinggal juga? Sekalian titik parkiran. Ini tuh gara-gara apa? Gara-gara hujan ya, ada mungkin air bergenang. Terus sama truk-truk itu banyak odol, yang odol-odol lewat kan nggak sesuai spek, ya rusaklah jalannya. Tapi yang dipelajari dari video ini adalah kalau ngecat kita pakai produk Indonesia yaitu Belcoat. Kemudian kalau ada masalah AC, apabila Anda di Jakarta, itu Rotary yang paling bener deh. Ya, nggak dianeh-anehin, nggak tahu tuh kena ini kena itu segala macam, dianalisa dulu sama dia, terbuka sama kita analisanya, baru dikerjain. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umumi dan Mas Mobi apabila belum berguna bla bla bla. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.